Terlihat di sana Xiao Tian nampaknya sangat kesakitan. Sebuah racun yang perlahan mulai keluar, tentu King Er juga merasakan hal yang sama. Sebuah teknik bernama kebebasan akhirnya ia keluarkan. Fenomena ini jelas membuat Ling Er dan juga Yun Meng menjadi sangat kagum. Hal itu tentu berkaitan dengan kekuatan dari Xiao Tian yang kini terlihat berhasil. Racun api yang terlihat berbahaya justru saat ini bertolak belakang dengan tubuh Xiao Tian, yang dimana dirinya juga berasumsi bahwa racun api di tubuh King Er nyatanya bisa membantu kultivasinya. Tak lama seluruh racun dari tubuh King Er akhirnya dapat diserap. Akan tetapi tak diduga Yun Meng seketika merasakan bahwa saat ini merupakan waktu di mana kekuatan spiritual Yin yang menjadi kuat. Mereka bahkan mengira bahwa Xiao Tian tak akan bisa bertahan. Begitupun dengan Xiao Tian di sana, ia juga merasakan munculnya energi yang kini akan segera meledak. Akan tetapi ia pun tak menyerah dan kembali mencoba untuk menyerap semuanya. Tak lama Xiao Tian yang sudah tak tahan, akhirnya ia pun tumbang dan pingsan. Setelah itu, Xiao Tian seketika telah dibawa ke dalam kamarnya. Tak lama ia pun bangkit dan seketika di tangannya saat ini terdapat sebuah energi yang bersumber dari racun api. Melihat itu, ia pun menjadi sangat terkejut dan langsung berniat untuk berkultivasi. Di luar terlihat saat ini Yun Meng dan yang lainnya akan menuju kamar Xiao Tian. Bahkan King Er yang masih merasa khawatir, ia pun dengan segera menanyakan terkait kabar Xiao Tian. Bahkan tak hanya itu, Tetua Gu yang datang juga mengecek kondisi dari Xiao Tian. Setelah melihatnya, membuat Tetua Gu menjadi terkejut yang nampaknya kondisi Xiao Tian saat ini memang tidaklah terluka. Kehebatan dari Xiao Tian hingga membuat Tetua Gu langsung memujinya. Bahkan ia pun tak menyangka mengenai kehebatan dan keberanian dari Xiao Tian. Di sana, Yun Meng yang penasaran kemudian menanyakan mengenai kondisi juniornya itu. Seperti dugaan bahwa Xiao Tian itu tidaklah terluka. Tetua Gu juga berasumsi keajaiban yang terjadi itu merupakan efek dari spiritual Yin yang ada di tubuh Xiao Tian. Mendengar itu, Yun Meng menjadi sangat senang hingga tak menyangka ternyata kekuatan spiritual Yin itu nyatanya bisa menahan sebuah racun. Bahkan Yun Meng beranggapan prosesi penyerapan tempo lalu ternyata Xiao Tian juga menyerap semua kekuatan Yin. Membuat dirinya pun kini mengerti bahwa kekuatan Yin dan racun panas itu saling berbenturan. Setelah itu Tetua Gu pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di sana King Er yang merasa khawatir kemudian berniat untuk membawakan sebuah minum. Melihat itu, jelas Yun Meng menjadi sangat cemburu. Tak mau kalah, ia pun kemudian meminta sebuah ilmu menggoda kepada Xiao Tian. Dengan pede, Xiao Tian kemudian mulai beraksi untuk merayu King Er. Membuat King Er yang mendengarnya, ia pun menjadi sangat malu dan pergi untuk bersembunyi. Keberhasilan dari Xiao Tian membuat Yun Meng menjadi menganga. Bahkan ia pun mengatakan bahwa ilmu Xiao Tian itu sangatlah hebat. Setelah itu, Yun Meng kemudian mulai mempraktekannya. Kali ini yang menjadi targetnya itu adalah Ling Er. Akan tetapi seperti yang kita kira bahwa aksi dari Yun Meng itu pastilah gagal. Setelah itu, ia pun tak menyerah dan kembali menanyakan ilmu selanjutnya kepada Xiao Tian. Dengan cepat di sana Xiao Tian kemudian mencontohkan ilmu keduanya. Dan lagi-lagi aksi dari Xiao Tian itu sangatlah ampuh, membuat Yun Meng tak percaya dan kembali memulai untuk mempraktekannya. Namun kembali Yun Meng tidaklah berhasil. Membuat ia pun kini menjadi sangat sedih dan meminta sebuah saran kepada Xiao Tian. Xiao Tian kemudian menjelaskan bahwa Yun Meng itu harus mencari topik yang lain. Setelah itu Yun Meng pun mulai berpikir dan tak lama ia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Perlahan Yun Meng mulai berjalan dan mulai merayu Ling Er. Namun kali ini aksi yang dilakukannya itu tidak hanya gagal, melainkan Yun Meng kini mendapatkan sebuah tabokan.
Setelah itu, Shin kemudian berpindah di tempat para tetua. Terlihat di sana tengah melakukan sebuah perbincangan. Xiao Tonghai lantas menanyakan mengenai berita tentang progres penyelidikan itu. Mendengar itu, sontak tetua Gu lantas memberikan semua daftar para bandit itu, serta mengatakan terkait asal-usul para bandit yang merupakan orang sewaan. Xiao Tonghai yang melihatnya menjadi sangatlah terkejut. Zhao Jingzhe yang penasaran juga langsung merebutnya hingga ia mengatakan bahwa Xiao Tonghai itu sangatlah lebay. Namun sama halnya dengan Xiao Tonghai, Zhao Jingzhe juga menjadi terkejut, bahkan matanya hampir keluar dari tempatnya. Dirinya saat ini merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keterkejutan dari Zhao Jingzhe tentu langsung dibalas Xiao Tonghai. Dan kini giliran tetua Jiang Liangxi yang perlahan melihatnya. Dan kembali ia pun menjadi sangat terkejut. Seakan dalam tulisan itu terdapat sosok yang menakutkan. Di sana Xiao Tonghai lantas meyakinkan mengenai kebenaran dari tulisan itu. Ternyata di dalam tulisan itu nyatanya tertulis satu nama yang memang sangatlah kuat. Bahkan tetua Gu sampai mengatakan mengenai semua orang yang ada dalam daftar itu dikendalikan oleh orang tersebut. Situasi ini tentu membuat semua tetua menjadi kebingungan. Zhao Jingzhe juga menanyakan mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini. Sosok yang sangat menakutkan ternyata membuat Xiao Tonghai menjadi tak berkutik. Bahkan ia sendiri mengatakan dirinya saat ini tak bisa menanganinya. Jiang Liangxi di sana kemudian menyarankan untuk menyuruh Xiao Tian dalam menghadapinya, yang mana sosok yang ada dalam daftar itu ternyata adalah sosok dari keluarga Zhao yang itu adalah klan dari Xiao Tian. Namun Xiao Tonghai menolaknya dan ia pun memutuskan untuk menunggu ketua sekte dulu dalam mengambil keputusan. Namun mereka semua tak tahu mengenai kepulangan dari ketua sekte. Dengan itu kesimpulan dari pertemuan ini mereka semua untuk merahasiakan mengenai daftar para bandit itu. Pembicaraan pun kemudian beralih di mana Xiao Tonghai lantas menanyakan mengenai persiapan dunia rahasia. Diketahui bahwa dunia rahasia itu merupakan sebuah tempat untuk melakukan ujian para murid. Dan saat ini peserta yang mengikutinya itu terbagi menjadi dua, yakni 13 murid gerbang luar dan 188 murid gerbang dalam. Tak hanya itu, tetua Liangxi juga mengatakan mengenai tingkatan kekuatan dari semua murid, yakni 183 di ranah master bela diri dan 16 orang di ranah martial spirit. Dan untuk ketua tim dari para murid itu adalah Bai Ling'er. Semua orang yang mendengarnya akhirnya setuju. Akan tetapi tak diduga tiba-tiba tetua Gu menyarankan untuk memasukkan Zhao Xiaotian dalam daftar peserta. Awalnya semua tetua di sana lantas menolaknya. Bahkan Xiao Tonghai juga mengingatkan mengenai cerita terkait Xiun Meng yang telah memasuki dunia rahasia dulu. Yang dimana tempo lalu semua murid dari gerbang Xiaoyou menjadi sangat kacau. Hal itu atas rasa iri dari masalah itu. Namun tetua Gu masih kekeh untuk memasukkan Xiaotian karena dia berpikir bahwa Xiaotian itu sangatlah berbeda dengan sosok Xiun Meng. Dan Xin kemudian berpindah di sebuah gubuk. Di sana terlihat Xiaotian yang tengah berkultivasi. Tak lama dirinya lantas mengingat mengenai energi racun api dari dalam tubuhnya. Dirinya saat ini berniat untuk mengendalikannya. Perlahan Xiaotian mulai menggabungkan energi daukinya dengan racun panas. Bahkan hanya dengan waktu singkat, Xiaotian akhirnya berhasil hingga ia pun bisa mengeluarkan sebuah energi dari tangannya. Dengan itu, Xiaotian secara langsung disebut sebagai master bela diri. Kekuatan baru yang kini didapatkan membuat ia pun terus mencobanya. Kekuatan yang mendominasi membuat ia pun menjadi sangat khawatir mengenai perubahan dalam tubuhnya. Tak lama Xiun Meng akhirnya muncul. Seketika dirinya menjadi sangat terkejut saat setelah melihat sebuah lubang tepat di depannya. Sontak Xiun Meng pun langsung menanyakannya. Seketika pula Xiun Meng kembali menganga karena dirinya tak menyangka mengenai Xiaotian yang telah berada di ranah master bela diri.
Pelatihan yang sangat cepat dan keajaiban yang terjadi membuat Siun Meng merasa tak berguna. Hal itu berkaitan dari pelatihannya yang memang sangatlah lama. Bahkan pelatihan untuk mencapai master bela diri dirinya membutuhkan waktu hingga 2 tahun lamanya. Setelah itu di sana Siun Meng kemudian mengabarkan mengenai tentang berita gembira. Xiao Tian yang penasaran lantas ia pun mulai berasumsi bahwa itu adalah sebuah